no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, pecinta kicauannya? Kali ini kita berada di rumah Mas Ipit. Nah sekarang saya sengaja datang nih ke rumah Mas Ipit nih, mau tanya-tanya kita tentang murai batu. Ini murai batunya seperti yang teman-teman lihat. Ini umurnya berkisar berapa nih Mas? 8 bulan. Oke teman-teman semua ikuti ya acaranya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita bicarakan tentang bagaimana Mas Ipit ini mendapatkan murai batu yang bisa juara dan bagaimana perawatannya. Oke Mas Ipit, kali ini kita ganggu nih waktunya nih. Ini murai batunya Pasaman Barat ya Mas ya? Iya, Pasaman Barat. Nah kita nih berbagi nih sama teman-teman di luar sana nih. Ya, kalau dari bibit udah banyak yang tahu lah ya, kan namanya pecinta kicau lah ya. Namanya pecinta kicau pasti udah banyak yang tahu bibitnya itu seperti apa yang terbaik menurut kawan-kawan kan. Iya. Nah, seperti kawan-kawan sendiri kan bagaimana cara memilih bibit itu pasti tahu. Perawatan hariannya itu bagaimana, settingan lombanya itu bagaimana. Ya kembalinya kita semua itu ke teman-teman juga Mas. Itu kalau untuk saya pribadi perawatan itu Mas minimal itu kebersihan dulu. Kebersihan, setelah itu kita perhatikan kondisi burung, kemungkinan burung ini sehatnya bagaimana. Setelah itu baru kita mungkin setel-setel untuk pola poding. Kalau untuk saya sendiri mungkin mandi, saya kebiasakan mandinya siang hari. Mandi siang hari sekitar jam-jam 2, jam-jam 1. Tiap hari itu Mas? Tiap hari. Saya mandikan setiap hari, terkecuali waktu mau lomba. Oh, itu mau lomba tidak mandikan ya? Waktu mau lomba itu mungkin dalam 1 minggu itu hanya saya mandikan 2 kali. 1 minggu 2 kali itu waktu mau turun atau ya? Turun ya. Jadi mungkin dalam 1 minggu itu bisa kita ambil 2 kali itu dimandikan dari hari Rabu mungkin. Terus kalau pas hari lombanya itu hari Minggu, ya hari Minggu itu kita mandikan. Kawan-kawan yang nanya ini trotol itu ngurahnya itu berapa bulan itu? Ya kita beli ini umur 3 bulan nih. Berapa bulan lagi lah ngurahnya tuh? Kalau untuk masa mabungnya dia itu biasanya lihat kondisi Mas. Kondisi ya? Ya kondisi burung itu memang benar-benar kondisi enggak. Kalau seandainya enggak kondisi, maksudnya itu sehat atau tidaknya kondisi itu kan. Lihat kesehatannya, lihat asupan gizinya. Kalau seandainya asupan gizi cukup, cara perawatannya tepat, itu dalam waktu 4 bulan sudah ganti bulu. Dari 3 bulan berarti umur 7 bulan lah ya? Umur 7 bulan. Jadi 4 bulan itu mulai ganti bulu. Biasanya itu 5 bulan itu udah mulai hampir persiapan. Lambat-lambatnya nanti 6 bulan itu udah siap. 6 bulan dari trotol ya? Dari trotol. Berarti 9 bulanan lah ya? Ya. Jadi Jadi tempur lah itu. siap tempurnya itu waktu-waktu 8 bulan, 9 bulan. Itu pun kita kembalinya ke kita juga apa teman-teman. Jadi menurut kita ini kan kita bisa melihat situasi burung kita ini memang udah siap belum untuk sekiranya mau kita bawa laberan. Atau untuk kita tes dulu gimana. Jadi nanti dari situ kita akan tahu burung ini sekiranya menurut kita udah siap. Udah siap tempur lah ya? Udah siap tempur. Jadi waktu umur 3 bulan itu udah makan sendiri lah Mas ya? Udah. Jadi ketika waktu sampai ke tangan Mas nih, dia kan masih anakan tuh 3 bulan. Jadi makannya pur apa kroto atau jangkrik itu? Kalau untuk makan hariannya lah. Kalau untuk saya pribadi Mas, saya biasakan makannya full pudding. Full pudding ya? Full pudding. Waktu masih anakan Masih ya? anakan sampai pastol. Sampai umur 7 bulan itu saya kasih makannya itu full pudding, seperti jangkriknya full. Seperti krotonya pun full juga. Jadi makannya khusus cuma jangkrik sama kroto. Nah hariannya berapa ekor tuh jangkrik Mas? Kalau jangkrik Mas kita biasakan itu kita kasih hidup ya teman-teman.
Jadi diusahakan di dalam sangkar ini kita kasih tempat yang mungkin jangkrik itu nggak bisa keluar. Jadi jangkrik hidup aja kita ambil 20 ekor kita masukkan. Jadi nanti dia lapar itu tinggal pilih mau diambil jangkriknya atau protonya di situ. Itu tersedia lah tersedia makanan itu. Jadi nanti kan masing-masing teman-teman itu mempunyai pengalamannya sendiri-sendiri dan mempunyai keinginannya itu caranya sendiri-sendiri. Oh, seperti inilah cara saya untuk merawat burung. Yang penting kalau saya itu asupan gizi waktu anak itu kita harus maksimalkan supaya perkembangan dia cepat. Iya. Sambil ngopi Mas ya. Oke Mas, sambil ngopi dulu. Biar santai. Santai. Jadi kalau itu masalah makanannya Mas ya, sangkar udah pasti selalu bersih Ya, setiap hari. ya. Nah kalau masih anakan itu mandinya Mas, Kalau mandi itu kita sediakan cepuknya ya. sediakan di dalam. Sediakan di dalam. Kalau untuk saya pribadi, saya sediakan tempat mandinya itu di sini biasanya tempat cepuknya yang agak besar. Terus ada juga itu teman-teman tuh yang pakai kerambah kecil dia kan. Iya. Dari anak-anak udah diajari untuk keluar masuk ke kerambah. Nah, jadi nanti pun itu juga kembalinya ke teman-teman juga itu Mas. Iya. Pilihannya ke kita sendiri nanti teman-teman itu. Mau kita kasih cepuk, kalau kita kasih cepuk kita cara perawatan lebih mudah. Kalau kita masukkan ke kerambah, mungkin kita agak membuang waktu. Iya. Nah, jadi tinggal kita nanti yang memilih. Untuk teman-teman kita cari cara untuk pemandiannya itu yang lebih efektif, yang lebih mudahnya itu bagaimana. Kalau untuk saya mandinya itu memang harus mandi dia. Kebiasaan trotol ini tiap hari mandi. Kebiasaan dia untuk membersihkan tubuhnya. Setelah tubuhnya bersih, kandang juga harus bersih, asupan gizinya terjamin, kan seperti itu. Kalau asupan gizinya terjamin, biasanya pertumbuhannya cepat, maka akan cepat pula mabungnya, akan cepat pula lah nanti turunnya. Jadi setelah dia murah barulah disetting di lomba ya. Setelah dia murah baru kita setel di lomba. Bagi teman-teman semua, di sini kita cuma berbagi teman-teman, kita tidak menjadi guru ya. Jadi mungkin pengalaman teman-teman sudah ada juga dan kita pengalaman ada. Untuk saya pribadi, saya berbagi. Kalau untuk setting semua burung lah ya, bukan hanya murai, bukan hanya kacar, untuk apa aja. Itu mungkin dari nol lagi kalau kita sudah mau gantang. Walaupun pada dasarnya dari anak udah kita kasih full puding kan Mas. Iya. Nah, begitu nanti dia udah pastol, itu harus kita ajari juga untuk makan purnya. Setelah udah kondisi dia mau makan pur, udah kondisi dia oke, baru kita nanti masuk ke setelan lagi. Kan ada lagi itu Mas, pudingnya seperti ulat dongkong itu apa nggak ada? Ada juga. Itu nanti kan ada tahap-tahapannya itu Mas. Masih anak-anak itu nggak dikasih lah Mas ya? Dikasih juga ya, ada juga yang nggak dikasih. Itu menurut pribadinya masing-masing. Jadi jagat ini? Jagat ini kan setelah anakan dia dikasih full puding, setelah dewasa dia belajar makan pur, setelah makan pur dia maksimal udah makan pur, baru kita setel kembali dari jangkriknya itu paginya dikasih 2. Pagi cuma 2 ekor nih untuk setelan harian lomba lah ini. Dikasih 2, protonya dalam 1 minggu dikasih 3 kali dalam 1 minggu. Setelah itu kita lihat respon burung ini bagaimana. Adakah melihat burung ini faktornya muncul atau tambah drop? Kalau seandainya tambah drop, kita tambah lagi jangkriknya 3 pagi sore. 3 pagi, 3 sore. Terus ditambah lagi juga kroto itu dikasih. Setelah itu kalau burung memang belum kondisi kembali, kita tambah kembali. Sampai benar-benar burung itu kondisi badannya itu sehat dan staminanya kuat.
setelah kemungkinan besar dirasa sama kita burung ini udah fit, mungkin udah cocok di hati kita bahwasanya oh dapatnya setelan itu 5 pagi 5 sore ditambah kroto dalam 1 minggu 3 kali. Jadi setelah dirasa kita kondisi baru kita coba tes dulu. Nah, kita tes dulu bersama teman-teman tuh gimana burung ini reaksinya, mau tidak kalau seandainya dikasih 5. Kalau seandainya kurang otot, kembalinya ke teman-teman juga. Mungkin atau ditambah untuk umbaran, untuk fisiknya dia, atau ditambah jemurnya. Nah itu nanti kembali juga ke teman-teman kembali. Tinggal pilih mana, nanti kan kita bisa merasa itu. Kita pola pikir yang sehat, kalau burung kurang otot, mungkin kurang bertenaga. Berarti burung ini harus bagaimana? Fitness. Nah, seandainya manusia kita mungkin fitness ya Mas ya. Olahraga ya. Olahraga. Jadi untuk umbarannya setelah dirawat ini untuk di lembab. Umbarnya berapa kali nih seminggu? Kalau untuk saya Mas, dalam 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu saya kondisikan burung. Dalam 1 minggu pertama itu saya fisik itu untuk 3 kali dalam 1 minggu. 3 kali 1 minggu ya. Minggu keduanya itu saya bikin 4 kali. Minggu ketiganya itu setiap hari saya fisik. Untuk apa? Membiasakan dia pola sehatnya. Kalau setiap hari kita kasih fisik sesuai dengan kebutuhan dia, jangan dipaksa. Kita sesuaikan saja bagaimana sehatnya dia supaya dia tidak terlalu kecapean. Setelah dia sudah menjadi kebiasaan fisik, secara otomatis tubuhnya akan bugar, kuat. Kan seperti itu ya. Kalau kebiasaan seperti manusia, kalau tiap hari fitness mungkin untuk 1 hari ini capek dia. 2 hari capek, untuk seterusnya dia merasakan kebiasaan dan tubuhnya sehat, bugar, kuat. Jadi kalau bapaknya juara, belum jaminlah anaknya juara ya kan? Mas. Yang pasti rawatan lah yang membuat burung itu bisa berprestasi ataupun tidak Mas ya. Nggak ada burung ini langsung juara kita Mas ya. Kecuali kita beli burung juara ya kan. Kecuali kita beli burungnya juara. Jadi teman-teman, itulah bulan murai batu Mas ini dirawat dengan bagus dari awal. Mulai dari 3 bulan Mas ini belinya, dirawat dengan bagus sampai dia mabung. Selesai mabung barulah disettingnya. Agar teman-teman ketahui semua apa yang dilakukan Mas Ipin ini. Sekarang burungnya berprestasi, baru umurnya 8 bulan. Jadi kunci utama itu yang pertama bersyukur, yang kedua mungkin tidak usah terlalu banyak belajar ke sana kemari, mungkin kita cukup memahami tentang karakter burung itu maunya dia bagaimana. Karena dia sekian lama sama kita, harus kita paham lah sifatnya, karakternya gimana ya. Otomatis untuk pencapaian prestasi itu termasuk juga isian Mas. Nah, isinya bagus, burungnya fit, otomatis dia akan main lah di gantang Mas ya. Seperti itulah mungkin. Jadi untuk teman-teman semua, mungkin kita tidak terlalu banyak panjang lebar untuk perawatan burung, karena pada dasarnya itu aku yakin semua teman-teman itu pasti bisa. Tinggal keinginan yang kuat, pasti akan mendapatkan kesuksesan. Berbeda dengan kita yang kurang kuat, keinginannya hanya mengikuti ya kan. Keinginan kita aja yang kuat ya kan. Tapi perawatannya kurang. Kurang. Jadi untuk teman-teman pahami aja burung itu maunya bagaimana. Kopi santai ini. Ini minggu berapa lagi nih mau turun Mas? Minggu kedua nanti mungkin Mas. Habis minggu besoknya lagi. Itu di mana itu? Di acara di Baskem, tempatnya Mas Heri. Mas Heri ya. Ya kita nanti juga mau ngomong lah sama Mas Heri itu ya. Karena dia juga memiliki jagoannya itu. Kacer ya. Dia kalau di kacer ini Mas Heri ini jagonya Mas. Karena setiap burung ini berbeda nih apanya dokternya nih kan. Kali ini kebetulan kita rumah Mas ini dan bercerita panjang lebar lah tentang burung jagoannya yang udah dikasih nama Jagat. Kedepannya semoga burung Mas ini berprestasi terus nih Mas ya. Amin. Oke Mas, terima kasih udah bincang-bincang Mas. Semoga kedepannya makin sukses lah burungnya Mas ya. Amin, ya Mas. Oke Mas. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti acara kita hari ini. Kita ngopi-ngopi santai
sambil cerita tentang burung prestasi lah. Yang umur burung Mas ini baru 8 bulan tapi udah meraih prestasi 3 kali gantangan Mas ya. Ya. Sudah mendapat 2 kali juaranya. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.